Hai, ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Terima kasih, selamat datang di Digital Agency Training saya, di mana tujuan dari training ini adalah gimana caranya Anda agar bisa punya digital agency sendiri yang bisa hasilkan 10 juta per bulan, di mana Anda bisa mulai hasilkan sejak bulan depan atau lebih cepat daripada itu. Yang jadi target saya adalah siapa saja ya, meskipun Anda pemula ataupun veteran, Anda sudah punya digital agency sendiri, Anda insya Allah bisa dapatkan satu atau dua hal lah dari training ini ya. Kalau Anda misal pemula, saya bakalan coba gimana caranya bikin materinya sekomplit mungkin yang saya bisa ya, untuk bisa bikin Anda capai target tersebut gitu ya. Jadi saya ingin, meskipun ini training gratis, saya ingin kasih Anda garansi selama Anda ngikuti apa yang saya share di sini, insya Allah Anda bisa sampai ke target itu ya. Tapi sebelum kita mulai ngomong konsepnya, prakteknya, teorinya, dan lain sebagainya tentang gimana caranya bikin digital agency sampai bisa dapat target itu tadi, saya pengen bikin video intro ini terlebih dahulu agar saya kenal dengan Anda gitu ya. Jadi saya bakalan tanyakan pertanyaan-pertanyaan personal kepada Anda dalam beberapa slide ini. Jadi yuk kita mulai. Pertanyaan pertama saya adalah, apa yang jadi alasan Anda kenapa kok Anda nonton video ini gitu ya? Apakah Anda ingin kaya? Ya iyalah, ya ngapain? ngapain capek-capek dengerin saya ya kan, kalau Anda tidak ingin kaya ya kan ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau Anda ingin kaya adalah, kenapa kok Anda ingin kaya? Kenapa kok Anda ingin kaya? Anda ingin rumah lebih bagus, mobil lebih bagus, mobil lebih banyak, Anda ingin naik haji atau menaikkan orang tua haji, atau ada alasan lain? Jawab saja dalam hati, saya tidak bisa dengar Anda. Lalu kalau Anda pengen kaya karena itu tadi, itu semua. Jadi definisi kaya menurut Anda itu apa? Saya pengen tahu definisi kaya menurut Anda itu apa. Kaya itu apa sih? Anda itu dikatakan kaya kalau Anda itu sudah apa? Jadi apakah kalau Anda punya 100 miliar, apakah Anda sudah kaya? Gimana Anda kalau punya aset 100 miliar, Anda kaya apa enggak? Kalau Anda punya 1 triliun, gimana? Anda kaya apa enggak? Oh, kaya banget ya kan ya. Kalau punya 10 triliun gimana? Kaya apa enggak? Wah ya kaya-kaya banget ya kan. 10 triliun itu kan 10.000 miliar ya kan ya. Gimana enggak kaya ya kan ya? Ya kan? Punya 10.000 triliun pasti kaya sekali ya kan ya. Tapi gimana kalau Anda punya ini tadi, Anda punya aset 10 triliun, tapi Anda punya utang juga 11 triliun, terus dunia corona, terus Anda gagal bayar hutangnya, kira-kira gimana? Anda kira-kira masih kaya apa enggak? Saya kasih waktu Anda 2 detik. Anda jawab pertanyaan saya dalam hati. Saya nggak bisa dengar Anda ya. Gimana? Punya 10 triliun aset, tapi punya utang juga 11 triliun. Terus keadaannya seperti ini, masih kaya apa enggak? Keadaannya seperti ini maksudnya seperti yang saya tulis ini ya. Masih kaya apa enggak? Anda kalau jawab tidak, maka Anda salah ya. Anda kalau punya 10 triliun meskipun utang Anda 11 triliun ya, Anda masih kaya ya. Jadi saya cuma mau main-main aja dengan Anda ya. Pertanyaannya enggak serius-serius banget. Jadi tapi meskipun Anda punya ini semua ya, meskipun Anda masih kaya ya, meskipun Anda masih kaya ya kan. Tapi berapa lama hingga Anda bisa capai itu semua gitu. Misal Anda punya target ya nggak sampai inilah. Oke lah, Anda punya target simple aja lah. Oke, untuk kaya saya harus punya 1 miliar di bank. Saya untuk kaya harus punya 10 miliar di bank. Kira-kira berapa lama hingga Anda bisa capai itu? Anda saat ini gaji Anda berapa? Anda saat ini dari bisnis Anda berapa profit bersih yang bisa Anda hasilkan dari bisnis Anda? Misalnya, gaji saya cuma 10 juta, gaji saya cuma 20 juta. Anda misal punya target, Anda misal gaji Anda 20 juta, Anda punya target, saya untuk kaya saya harus punya 2 miliar di bank. Berapa lama Anda bisa capai itu ya kan? Berarti untuk kaya Anda bisa lama sekali ya kan? Itu kalau Anda nggak pakai nabung, kalau Anda nggak pakai pengeluaran, Anda tabung semuanya 20 juta Anda itu, Anda butuh 100 bulan ya kan untuk bisa
sampai ke 2 miliar ya kan ya. Ya betul apa enggak matematika saya ya, insya Allah betul lah. Nah 100 bulan, dan itu pun Anda nggak makan nggak minum, Anda semuanya ada tabung lah. 100 bulan lama sekali ya kan, lama sekali. Jadi itu adalah konsep kaya tradisional kalau kata saya ya. Jadi kaya tradisional itu adalah kayak orang normal itu ya itu, saya kaya kalau punya uang segini, saya kaya kalau punya ini, saya kaya kalau punya itu ya kan. Jadi saya mau share kepada Anda konsep yang baru ya. Oh ya, tapi sebelum itu, apa benar butuh uang miliaran dan triliunan untuk bisa bahagia? Misalnya Anda tadi punya goal, saya harus punya 2 miliar biar saya bisa kaya. Tapi kan tujuan akhir kita kaya kan untuk bahagia ya kan. Jadi apa benar butuh uang miliaran dan triliunan untuk bahagia? Ya kita semua tahu ya, tidak ya. Karena kenapa? Anda kalau lihat pinggir jalan ada anak pang, dia habisnya ngamen, terus dia kongko sama teman-temannya, dia bisa ketawa ya kan, dia bisa cekikian. Berarti kan orang yang tidak sekaya Anda, tidak seberuntung Anda, dia bisa bahagia ya kan ya. Tidak perlu kaya untuk bahagia. Orang gembalakan embek bisa ketawa kayak gini, orang di Afrika bisa ketawa kayak gini, orang bajunya kayak gini ya bisa ketawa kayak gini ya kan ya. Anda nggak perlu kaya untuk bahagia, tapi kaya membantu lah ya. Oke. Yang jelas saya ingin share kepada Anda konsep baru dari kaya tradisional, yaitu financial freedom. Dimana financial freedom itu adalah kemampuan dimana Anda bisa lakukan apapun yang Anda suka kapanpun tanpa Anda perlu pikir uangnya ya. Jadi ini konsep yang saya dapat dari Anthony Robbins ya kan. Financial freedom ya seperti ini gitu ya. Tapi ini sebenarnya bisa kita sederhanakan ya. Ini kan panjang sekali. Sebenarnya kan lakukan apapun yang Anda suka. Yang Anda suka kan macam-macam ya kan. Yang Anda suka kan beda-beda ya kan. Setiap orang kan beda yang jadi kesukaannya ya kan. Ada orang yang kesukaannya, ada orang yang sukanya itu dia barang-barang sederhana saja dia bisa suka. Misalnya saya ya di rumah saja saya baca komik, saya YouTubean aja ya, saya bahagia ya. Misal saya travel saya ke Lombok aja saya bahagia. Saya nggak perlu keluar negeri untuk bahagia. Ya ke Swiss saja ya sudah bahagia lah. Ke Gunung Titlis ya gitu aja ya sudah bahagia ya kan ya. Jadi lakukan apapun yang Anda suka, itu kan beda-beda ya kan. Tiap orang kan beda-beda ya kan. Jadi itu beda-beda. Jadi sebenarnya itu nggak ada angka fix untuk kaya itu harus gini, karena lakukan apapun yang Anda suka itu kan bisa beda-beda. Dan ini ya elemen kedua, dia tanpa perlu pikir uangnya ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan sebenarnya. Jadi seperti ini, financial freedom itu kan sebenarnya desired lifestyle, apa gaya hidup yang Anda inginkan ya kan, dikalikan 2 kemudian dihasilkan secara pasif. Karena desired lifestyle ini kan hidup sesuka Anda ya kan, ini kan hidup sesuai yang Anda suka, kemudian dikalikan 2 kemudian dijadikan pasif. Ya itu kalau Anda misal ya lah kita bahas nanti lah. Pokoknya Anda kalau bisa hasilkan ya lah, ini kita bahas nanti lah. Kita ngomong dulu satu-satu. Kita ngomong tentang desired lifestyle ya, oke. Jadi desired lifestyle itu sebenarnya angka cukup Anda itu berapa. Orang cukupnya seperti yang saya tadi bilang beda-beda ya. Jadi cukup itu apa sih? Yang saya maksud cukup itu hidup pokoknya cukup maka happy. Pokok makan enak tiap hari cukup. Anda kalau punya istri lebih enak ya, soalnya makan enak ya sudah. Istri Anda kalau bisa masak dan masaknya enak ya sudah, Anda bisa, Anda nggak perlu banyak uang untuk bisa makan enak tiap hari ya kan ya. Tapi kalau Anda misal single, terus Anda misal untuk bisa makan enak, misal Anda harus pergi ke warung kesukaan Anda, atau misal ke resto kesukaan Anda, ya sudah, pokok Anda ngerti itu berapa nominalnya ya. Pokok cukup ini ya, Anda bisa makan enak tiap hari cukup, uangnya ada. Kemudian jalan-jalan tiap bulan cukup. Misal kalau saya di Sidoarjo ya bisa jalan-jalan ke Malang, ya bisa jalan-jalan ke Lombok, ya bisa jalan-jalan ke mana, misal ke Jogja, kemana kayak tiap hari cukup, tiap bulan cukup. Kemudian bisa bayar biaya bulanan cukup. Ya sudah, maka itu kan sebenarnya kan ya sudah, itu kan sudah enak sekali. Itu kalau lifestyle saya itu kan sebenarnya ya cuma itu aja ya, cuma jalan-jalan ya paling ya cuma ke situ ya. Kalau makan ya paling ya cuma segitu ya, makan ya nggak bisa sampai 100 piring atau gimana, ya sudah, makan ya cuma sepiring ya kan. Ya pokok makanannya enak ya sudah, happy ya kan ya. Ya Anda. Jadi pokoknya Anda ngerti
angka ini ya, Anda ngerti cukup Anda itu seperti apa, Anda harus tentukan dulu, kemudian Anda tentukan cukup Anda itu harus seperti apa dulu. Terus dari situ Anda cari angka cukup Anda. Jadi berapa angka cukup Anda, dan ini beda-beda ya setiap orang ya. Jadi ini saya cuma ambil contoh saja, ini bukan diri Anda, ini cuma contoh saja. Jadi cukup mungkin sebagian besar sampai 80% orang di Indonesia. Orang Indonesia kan sederhana ya kan. Itu paling kalau dia single masih belum menikah ya paling makan dan minum 100.000 per hari sudah cukup lah, dia sudah makan enak ini. Dia sudah makan enak, pokok makannya sendiri ya. Kalau makannya bareng-bareng jadi nggak cukup, tapi kalau Anda makannya sendiri ya 100.000 per hari cukup lah. Anda buat wifi, pulsa, PLN, PDAM ya, wifi paling berapa, memang cuma 300.000 ya kan, sama pulsa sama PLN, PDAM ya paling berapa, ya paling 1 juta per bulan cukup lah. Untuk tabungan kesehatan 1 juta per bulan ya cukup lah. Tabungan kesehatan ini bukan BPJS ya, jadi tabungan kesehatan ya tabungan. Kalau Anda nanti sakit ya Anda ambil dari sini gitu ya. Terus untuk travel dan hiburan ya Anda jalan-jalan paling kemana lah ya kan. Sebulan sekali hiburan paling ngapain lah, beli PS kayak apa, kayak YouTubean kayak apa, kayak ya paling 1 juta per bulan cukup lah. Ya Anda. Ini kalau Anda single man, ini Anda bisa hitung sendiri. Kebutuhan Anda beda-beda ya, angka cukup Anda beda-beda. Ini saya cuma contoh saja, karena kenapa kok saya pakai angka ini, karena orang Indonesia kan angka upah minimumnya kan paling tinggi kan cuma 4, something ya kan, dan sebagian besar orang itu kan ya hidup dengan uang segitu, cuma apa itu namanya, cuma dengan angka 4, something itu ya bisa hidup ya kan. Jadi ini saya berbasis itu, tapi beda-beda, oke? Beda-beda, terserah Anda. Kalau Anda misal sudah menikah ya sudah, makan minum cuma tinggal kalikan 2, wifi, pulsa ya kalikan 2, tapi yang nggak kira sampai ke sini lah ya kan, karena wifi kan dia bisa dipakai orang 2 dan lain sebagainya ya kan. Jadi ini sisanya bisa Anda lempar ke makan atau Anda lempar ke travel ya. Terus untuk tabungan kesehatan 2 juta per bulan masuk akal lah. Untuk travel dan shopping istri ya 3 juta per bulan lah, soalnya shopping istrinya banyak gitu ya ceritanya. Jadi oke gitu. Jadi Anda kalau sudah temukan angka cukup Anda, kita kembali lagi ya ke formulanya kita ya. Kalau bahwa financial freedom itu cuma angka cukup dikalikan 2 aja, terus dihasilkan secara pasif ya sudah. Maka financial freedom kita kalau Anda single man ya kan, di total kan cuma 6 juta ya kan. Dan financial freedom angka cukup kali 2 ya sudah, berarti 6 juta kali 2 ya sudah cuma 12 juta per bulan. Jadi Anda kalau single Anda bisa hasilkan 12 juta per bulan. Ya sudah gitu. Ya sudah, Anda sudah mau handstand, mau lompat tali, mau jempalian, mau salto, ya sudah terserah Anda gitu ya. Kalau Anda bisa hasilkan 12 juta ini tapi secara pasif ya. Ya sudah, Anda mau hidup seperti apapun sudah enak, Anda sudah free. Anda sudah tidak usah mikir lagi, terserahnya. Tidak usah mikir lagi tetek bengek hidup Anda ya kan. Kalau Anda married man ya oke lah, semua itu dikalikan ketemu 26 juta per bulan ya sudah kan ya. Ya sudah simple ya kan, gampang ya kan ya. Jadi coba 12 juta per bulan itu financial freedomnya untuk orang dengan nilai cukup 6 juta, dan ini nilai cukup bisa 3 juta, bisa 8 juta, bisa 12 juta, terserah Anda ya kan. Dan kalau kita sudah ketemu angka ini tadi 12 juta atau 26 juta per bulan itu kan jauh lebih mudah daripada misal kita punya goal 10 miliar. Gimana caranya biar punya 100 miliar, gimana caranya punya 2 miliar, gimana caranya punya 5 miliar di rekening, atau punya aset segitu ya kan. Jauh lebih mudah untuk dicapai, rasanya itu jauh lebih masuk akal. Kalau Anda bikin goal setting, Anda masukkan 5 miliar di goal setting Anda, itu sendiri aja itu kadang sudah jadi mental block gitu ya. Ini mungkin apa enggak ini bisa hasilkan 5 miliar ini, kadang itu kayak gitu. Tapi kalau kita jadikan seperti ini, kita ngerti apa yang jadi kebutuhan kita ngerti apa yang jadi angka cukup kita, terus ya sudah kalikan aja 2, terus gimana nanti caranya biar jadi pasif angka itu, ya sudah jauh lebih mudah untuk dicapai, terasa jauh lebih mudah ya kan. Angkanya pun tidak mengintimidasi ya kan ya. Dan ingat ya, financial freedom dan lain sebagainya yang kita tadi bahas ini tujuan akhirnya adalah bahagia ya. Jadi bahagia itu prioritas nomor 1 ya. Anda mau financial freedom atau tidak, sebenarnya kalau Anda kondisi mental Anda betul ya,
maka Anda sebenarnya ya bahagia-bahagia saja gitu ya. Dan bahagia itu apa sih? Jadi bahagia itu adalah perasaan tenang, perasaan tentram, dan perasaan berdaya gitu ya. Jadi tenang itu ya tenang karena Anda tahu bahwa yang Anda punya saat ini aman, itu semua punya Anda, tidak bakalan diambil oleh siapapun insya Allah. Kemudian karena biaya-biaya Anda semuanya tercover, jadi Anda nggak kepikiran tentang hal itu. Kemudian Anda tentram, ya kan? Kemudian Anda berdaya, jadi Anda ingin melakukan sesuatu, Anda ingin kembangkan diri Anda ingin kembangkan usaha Anda ingin melakukan sesuatu, itu Anda punya power untuk melakukannya gitu ya. Jadi itu adalah bahagia menurut saya ya. Elemennya itu gitu ya. Dan bahagia itu, ingat ya, bahagia itu adalah perasaan kaya ya. Anda merasa kaya. Kaya itu Anda merasa kaya karena Anda cukup dengan apa yang Anda miliki saat ini. Anda bisa mensyukuri apa yang Anda miliki saat ini. Anda tidak bisa bahagia kalau Anda ingin terlihat kaya ya. Kalau Anda hidup Anda, misalnya Anda beli sesuatu cuma untuk Anda posting di sosmed biar kelihatan kaya gitu ya kan. Anda beli mobil tertentu, hutang ya kan, cuma untuk dipost di sosmed, kemudian untuk terlihat kaya, yaitu bukan bahagia. Itu bukan bahagia menurut saya, karena anda ingin terlihat kaya itu bikin Anda tidak bahagia. Itu Anda bikin, kalau Anda ingin terlihat kaya, Anda akan selalu temukan orang lebih kaya daripada Anda gitu ya. Akhirnya sulit bahagianya. Anda kalau ingin bahagia, Anda harus mulai dari angka cukup, terus ya sudah, Anda usahakan sampai situ. Kalau sudah sampai situ ya sudah gitu ya. Anda syukuri. Anda pengen tingkatkan, it's okay, terserah Anda. Tapi yang jelas harus berangkat dari perasaan kaya dan tidak terlihat kaya. Jadi saya pengen share kepada Anda pencuri kebahagiaan ya. Ada quote dari Theodore Roosevelt, "Comparison is the thief of joy." Anda kalau banding-bandingkan diri Anda dengan orang lain, itu adalah pencuri kebahagiaan gitu ya. Anda tidak bisa bahagia kalau Anda selalu bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jadi Anda kalau punya sosmed, Instagram, Facebook, gunakan sesuai fungsinya ya. Instagram jangan Anda gunakan untuk pamer atau lihat pamernya orang. Kalau bisa Instagram itu sebenarnya toksik ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak Instagraman ya. Facebook pun ya juga seperti itu ya. Cari aja teman-teman yang tidak pameran gitu ya. Yang pameran tidak usah bisa Anda mood ya kan. Jadi biar Anda tidak membandingkan diri Anda dengan orang lain gitu ya. Soalnya Anda nggak bisa bahagia kalau Anda terus membandingkan. Terus sebenarnya membanding-bandingkan itu sebenarnya berangkat dari ini ya, 3 habits destroy a man or woman: greed, envy, and pride. Jadi kalau Anda serakah dan Anda iri dengan keberhasilan orang, dan Anda bangga dengan diri Anda sendiri, Anda ingin merasa lebih dari orang lain, ya sudah. Itu adalah 3 kebiasaan yang bakalan menghancurkan Anda gitu ya. Dan itu bukan kata saya, itu katanya Imam Ghazali ya. Jadi Anda harus hilangkan sifat serakah dari diri Anda. Ya sudah, Anda tentukan apa yang jadi angka cukup Anda. Anda kalau lakukan ini Anda sudah happy, ya sudah gitu ya. Anda tentukan itu, terus ya sudah, kita nanti dari situ kita bakalan temukan financial freedom kita. Terus ya sudah gitu ya. Jangan serakah. Kebutuhan orang beda-beda, bahagia Anda dan bahagia orang lain beda. Tidak usah iri dengan pencapaian orang. Kemudian tidak usah terlalu bangga dengan diri Anda sendiri. Anda tidak spesial ya. Banyak orang lain, Anda tidak spesial, orang lain pun juga tidak spesial ya. Ya sudah, ini sama aja gitu ya. Ya sudah, santai saja, oke. Jadi ya itu tadi, kurang lebih itu aja yang saya ingin share kepada Anda. Jadi saya harap yang saya share ini bermanfaat. Yang jelas saya mau kasih tugas ya untuk diri Anda. Jadi digital agency training ini ada tugasnya, dan tiap tugas biasanya ada hadiahnya. Tapi ini tidak ada hadiahnya. Tapi tetap saran saya, kerjakan PR-nya. Anda kalau nggak kerjakan ini, Anda nanti tidak saya kasih bonus untuk tugas-tugas yang selanjutnya ya, oke. Jadi saya ingin tahu berapa nilai cukup Anda ya kan. Anda berapa nilai cukupnya, terus berapa angka financial freedom Anda. Jadi Anda nilai cukupnya berapa. Misal Anda
apa ya, jabarkan biaya Anda makan, kebutuhan Anda bulanan itu seperti apa, terus hitung nilai cukupnya, kemudian dari situ Anda cari berapa angka financial freedom Anda. Kita masih belum ngomong tentang gimana caranya jadikan ini pasif, itu jadi topik video lain, tapi yang jelas ini yang jadi PR Anda ya. Post jawaban Anda di YouTube komen, kemudian Anda share screen, kemudian Anda laporkan via WhatsApp di link di bawah ini. Jadi di bagian deskripsi dari video ini ada WhatsApp. Nah, Anda bisa screenshot YouTube komen Anda, kemudian Anda bisa laporkan ke saya kalau Anda ingin laporan. Ini tidak ada hadiahnya, jadi Anda mau laporan atau tidak terserah. Tapi kalau Anda mau laporan ya silahkan. Saya jadi tambah kontak ya kan, tambah kenalan. Tapi ini tidak ada hadiahnya. Nah, di video selanjutnya kita bakalan bahas tentang cara hasilkan 10 juta per bulan. Why digital agency? Kenapa kok digital agency masuk akal untuk bisa hasilkan 10 juta per bulan di video selanjutnya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak karena Anda telah menonton. Semoga ini semua ada manfaatnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senyum.